Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Cahyaningrum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang identitas nasional. Pengertian dari identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak. Sebagai suatu pembanding atau pembeda dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Jadi, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jati diri serta kepribadiannya, rasa solidaritas sosial, kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan identitas bersama itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Adapun faktor pembentuk identitas nasional, yang pertama faktor primordial. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Contohnya yang pertama, kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis. Yang kedua, terletak di simpangan jalan komunikasi atau wilayah dunia di Asia Tenggara. Contoh yang ketiga, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Faktor yang kedua yaitu faktor kondisional. Faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional, yang meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, dan juga mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia melalui interaksi berbagai faktor terlibat di dalamnya. Identitas nasional terdiri dari 1. Bendera negara Sang Merah Putih, yang kini bendera pusaka Sang Merah Putih disimpan di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua ada bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan. Setelah itu diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa nasional sekaligus jati diri dan identitas nasional Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Yang pertama, bintang yang memiliki 5 sudut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada rantai yang melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ada pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, ada kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, ada padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai 64.
sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Yang kelima ada hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah diamandemen ketiga disahkan 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Itu sedikit materi dari identitas nasional yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Niken Prastiawati. Saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Parameter identitas nasional. Parameter artinya suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu itu menjadi khas. Indikator identitas nasional itu antara lain 1. Pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat, contohnya adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan. 2. Lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara, contohnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. 3. Alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan, contohnya bangunan, peralatan manusia, dan teknologi. 4. Tujuan yang dicapai suatu bangsa, contohnya budaya unggul, prestasi di bidang tertentu. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional berdasarkan ukuran parameter sosiologis yaitu suku bangsa, kebudayaan, bahasa, dan kondisi geografis. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional di Indonesia contohnya antara lain sejarah, kebudayaan, budaya unggul, suku bangsa, agama, bahasa. Kebudayaan seperti akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Itu sedikit materi yang bisa saya jelaskan mengenai identitas nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Atika dari GMIB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identitas nasional. Slide yang pertama yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Selanjutnya, pembentukan nasional. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini dikarenakan identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Selanjutnya, faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Ada 6. Yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Faktor yang kedua yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor primer.
Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Faktor yang keempat yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti halnya akhirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Yang keenam, faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis identitasional. Jenis-jenis identitasional ada 3. Yang pertama, identitas fundamental. Identitas fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. 2. Identitas instrumental. Identitas instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional adalah Undang-Undang Dasar 1445. Yang ketiga yaitu identitas alamiah. Identitas alamiah yakni bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur identitas nasional ada 9, yaitu yang pertama, bendera Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1445 berbunyi, bendera negara Indonesia adalah sebuah merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Kedua, bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1445 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau persatuan. Yang ketiga, lambang negara. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, semboyan bangsa Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia memiliki arti berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari Empu Tantular. Yang kelima yaitu lagu kebangsaan Indonesia. Pasal 36B Undang-Undang Dasar 1455 yang berbunyi, lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Soepratman. Diperkenalkan saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Yang keenam, dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi. 7. Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1445 yang merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam perundangan. 8. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. 9. Sistem Indonesia. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi, sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Raudatul Jannah dengan NIM 203210067. Akan mempresentasikan dengan judul Identitas Nasional.
Pengertian dari identitas nasional adalah setiap negara berdaulat memiliki identitas nasional yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Identitas merujuk pada sifat khas atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan nasional berasal dari kata nation, artinya bangsa. Bangsa sendiri dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki kesamaan ciri, fisik, budaya, agama, bahasa, atau cita-cita. Dari penjabaran tadi dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Adapun karakteristik identitas nasional yang pertama dibangun atas pengalaman bangsa, adanya komitmen, pengatur sebuah rakyat, memiliki bahasa umum, dan yang terakhir menyamakan pandangan dan tujuan bersama. Adapun fungsi identitas nasional yang pertama adalah perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi mendatangkan peluang sekaligus tantangan. Nah, cara untuk menyaring pengaruh globalisasi adalah dengan menjadikan identitas nasional sebagai rujukan. Adapun fungsi yang lainnya adalah alat pemersatu bangsa dan sebagai pembeda dengan bangsa yang lain. Sebagaimana diketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka identitas hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat menjadi satu. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa identitas nasional merupakan ciri khas yang dibandingkan dari satu negara. Terbentuknya identitas nasional akan menjadikan Indonesia mudah dikenali oleh dunia. Fungsi identitas nasional yang terakhir adalah sebagai landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai yang digali dari kebudayaan luhur bangsa, 5 dasar inilah yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun faktor pembentuk identitas nasional, yang pertama adalah primordialisme, artinya pada dasarnya adalah kecintaan pada suatu golongan yang sama sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu-individu dengan karakteristik serupa. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal bangsa, dan adat istiadat. Adapun faktor yang lainnya adalah agama dan sejarah bangsa. Unsur keagamaan memiliki peranan penting dalam menciptakan identitas suatu komunitas, sebab agama merupakan ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat bersangkutan dan dipraktikkan secara individu maupun kolektif. Pemimpin bangsa, kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa, apalagi jika kepemimpinan tersebut dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat dan simbol persatuan. Apa yang telah dialami oleh suatu negara akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas, tapi juga tekad dan tujuan sama di antara masyarakat. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai hakikat identitas nasional dan keterkaitan globalisasi dengan identitas nasional. Pancasila sebagai identitas nasional yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa agar tetap berjalan sesuai relnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa lebih cermat dan bijak dalam melayani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu negara dalam negara yang lain menjadi semakin tinggi, sehingga muncul kejahatan semakin terjadi. Jika hal tersebut tidak dapat dibendung, maka akan mengganggu terhadap ketahanan nasional di segala aspek kehidupan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.